Selamat siang, perkenalkan nama saya Sabrina Nur Hidayah, NPM 001 dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mengenai kelainan pada kelenjar tiroid yang meliputi anamnesis serta pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan kelainan pada kelenjar tiroid. Nah, pertama-tama saya akan melakukan anamnesis, akan menyapa pasien terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri. Setelah itu saya akan melakukan anamnesis kepada pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Sabrina Nur Hidayah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang sedang berjaga di klinik ini. Silakan duduk Bu. Baik, sekarang saya mau menanyakan nama Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mia. Ibu berapa umurnya Bu? 46 tahun. Tinggal di mana Bu sekarang? Tinggal di Jalan Flamboyan nomor 8. Ibu bekerja atau tidak Bu? Tidak dok. Maaf, apa Ibu sudah menikah? Sudah. Anak Ibu ada berapa Bu? Anak saya ada 2. Jadi ada keluhan apa Bu datang ke klinik saya? Saya merasa jantung saya berdebar-debar. Sejak kapan Ibu merasa jantungnya berdebar-debar Bu? Kurang lebih sejak 1 bulan terakhir ini. Keluhannya itu dia timbulan mendadak atau ada aktivitas yang dapat memicunya Bu? Keluhannya timbul tiba-tiba dan tidak dipengaruhi aktivitas. Kadang timbul saat istirahat. Apakah Ibu ada keluhan lain Bu selain berdebar-debar? Saya juga merasakan selalu kegerahan dok. Saya menjadi lebih enak bila berada di kamar yang ber-AC. Jadi Ibu lebih senang di ruangan yang lebih dingin ya Bu daripada di tempat yang berhawa panas? Ya dok. Apakah tangan Ibu sering berkeringat Bu? Ya dok, tangan saya sering basah dan kadang-kadang di tempat dingin pun saya gampang berkeringat. Apakah Ibu merasakan ada keluhan lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Apakah Ibu pernah merasakan adanya benjolan di leher Bu? Ya dok, sejak 3 bulan yang lalu saya merasakan ada benjolan di leher. Makin lama makin besar. Mula-mula benjolannya itu sebesar apa ya Bu? Mula-mula sebesar telur ayam. Sekarang ya segini dok. Selain di leher, apakah ada bagian tubuh lain yang Ibu rasakan ada perubahan dok, Bu? Ya dok, ada dok. Kata teman-teman saya, mata saya makin lama tampak lebih melotot dok. Selain itu, apakah Ibu merasakan keluhan yang lain? Apakah emosi Ibu agak terganggu akhir-akhir ini? Ya, apa Ibu menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung Bu? Iya betul sekali dok, saya menjadi gampang marah dan cepat tersinggung. Apakah itu berhubungan dengan penyakit saya dok? Ya, ada hubungannya Ibu. Lalu apakah Ibu menjadi susah tidur akhir-akhir ini? Iya, saya menjadi susah tidur. Bahkan sudah 2 hari ini saya tidak bisa tidur. Mungkin karena berdebar-debar ya dok? Iya mungkin Bu. Lalu bagaimana dengan buang air besarnya Bu? Apakah lancar? Sudah 2 minggu ini saya diare. Berapa kali sehari Ibu buang air besarnya? Wah, hampir 5 kali sehari dok. Sampai lemas badan saya. Lalu bagaimana dengan nafsu makan Ibu? Nafsu makan saya sangat baik dok. Bahkan teman-teman saya bilang kalau saya makan lebih banyak dari biasanya. Lalu bagaimana dengan berat badan Ibu? Apakah naik? Ya itu anehnya dok. Berat badan saya kok turun. Apakah ada di keluarga Ibu yang menderita sakit kelenjar gondok atau yang sama seperti Ibu keluhkan saat ini Bu? Agaknya tidak ada dok. Baik, kalau gitu mari saya periksa dulu ya Bu. Jadi langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan inform konsen kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan saya lakukan. Ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana mungkin pemeriksaan fisik ini akan terasa tidak nyaman dikarenakan saya diharuskan untuk
menekan-nekan bagian leher ibu. Apakah ibu tidak apa-apa, Bu? Ya, tidak apa-apa dok, silakan. Terima kasih ibu. Nah, pertama-tama saya akan mengecek vital signs dari pasien yang meliputi tekanan darah, kemudian pulse rate, respiratory rate, kemudian setelah itu saya juga akan mengecek suhu tubuh pasien, berat badan pasien, tinggi badan pasien, serta BMI pasien. Nah, selanjutnya saya akan menginspeksi wajah serta mata pasien untuk mengecek apakah adanya lid retraction atau tidak. Ya. Ibu pandangannya bisa melihat ke belakang saya saja, Bu, agar ibu tidak merasa terganggu. Ya. Ya. Baik, ibu, selanjutnya saya minta ibu untuk mengikuti jari tangan saya, tapi usahakan agar kepala ibu tidak ikut bergerak. Ya. Ya. Selanjutnya saya masih ingin ibu mengikuti jari tangan saya, Bu, dengan kepala yang masih tidak ikut bergerak juga. Ya, terima kasih ibu. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid pada pasien. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terhadap leher pasien terlebih dahulu. Baik ibu, untuk kerudungnya boleh disingkap dulu ibu ke belakang. Boleh, silakan dok. Terima kasih ibu. Jadi untuk selanjutnya ibu sambil akan meminum air, tapi setelah meminumnya ibu jangan menelannya terlebih dahulu. Ya dok. Sampai setelah aba-aba yang saya berikan, ibu baru bisa menelannya ya Bu. Silakan ibu airnya. Ya. Boleh ditelan ibu. Oke, terima kasih ibu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien. Nah, pertama-tama saya akan memeriksanya dari belakang pasien terlebih dahulu. Oke. Untuk selanjutnya saya akan meminta pasien untuk agak sedikit menunduk agar otot-otot di leher pasien itu menjadi rileks. Ya, ibu bisa sedikit menunduk terlebih dahulu. Ya, terima kasih ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan 3 jari dari kedua tangan saya. Yang pertama-tama saya akan mencari ke kartilago tiroidnya terlebih dahulu. Kemudian akan turun lagi sedikit ke bawah untuk mencari kartilago krikoid dari pasien. Setelah itu akan turun lagi sedikit ke bawah untuk mencari ismus. Nah, selanjutnya saya akan mendapati adanya kelenjar tiroid. Nah, setelah itu saya akan meminta pasien kembali untuk minum untuk merasakan pergerakan dari kelenjar tiroid ini. Ibu, airnya bisa diminum lagi ya Bu? Ya dok. Langsung telan aja Bu. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada masing-masing lobus dari kelenjar tiroid pasien. Nah, pertama-tama saya akan memeriksa lobus bagi sebelah kanan terlebih dahulu dengan cara menekan trakea dan menggunakan jari-jari tangan kiri saya. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada lobus sebelah kanan pasien dan didapati konsistensi dari kelenjar tiroidnya itu kenyal serta memiliki batas yang jelas. Nah, setelah itu saya akan mengecek lobus sebelah kiri pasien dengan cara menekan trakea dan menggunakan jari-jari tangan kanan saya. Setelah itu saya akan merasakan konsistensi dari kelenjar tiroid pasien terasa kenyal serta memiliki batas yang jelas. Terima kasih Ibu. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari depan. Ya, untuk pemeriksaan dari depan ini saya akan menggunakan kedua ibu jari saya untuk melakukan palpasinya. Jadi pertama-tama saya akan mencari kartilago tiroid dari pasien terlebih dahulu.
Kemudian saya akan turun ke bawah untuk mencari cartilago cricoid pasien. Setelah itu ke bawah lagi untuk mencari isthmus. Nah, dari sini saya akan mendapati adanya kelenjar tiroid di sebelah kanan dan kiri. Ya, Ibu bisa minum terlebih dahulu, Bu. Bisa langsung ditelan saja, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi kepada masing-masing lobus dari kelenjar tiroid pasien. Pertama-tama saya akan mengecek lobus di sebelah kanan dengan cara menekan trakea dengan ibu jari ibu jari kanan saya. Dan saya akan memutarnya secara perlahan untuk mengecek konsistensi serta batas dari kelenjar tiroid pasien. Didapati bahwa konsistensinya itu kenyal dan memiliki batas yang jelas. Kemudian saya akan mengecek lobus sebelah kiri pasien dengan menekan trakea dengan ibu jari sebelah kiri saya. Saya akan memutarnya juga secara perlahan untuk mengecek konsistensinya. Didapati konsistensinya kenyal, dan setelah itu juga untuk mengecek batasnya, dan batasnya itu jelas. Terima kasih, Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk mengecek adanya berui atau tidak pada kelenjar tiroid pasien dengan menggunakan stetoskop bagian bel. Ibu bisa tahan nafas, tarik nafas terlebih dahulu, Ibu. Dibuang. Tarik nafas lagi. Tahan. Buang, Ibu, nafasnya. Nah, setelah diperiksa auskultasi pasien, didapati tidak adanya berui pada kelenjar tiroid pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran terhadap kelenjar tiroid pasien dengan cara digambar dengan menggunakan plastik. Terima kasih, Ibu. Nah, ini untuk gambarnya. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran pada kelenjar tiroid yang saya gambar. Untuk lobus sebelah kanan pasien didapati ukurannya itu 3,5 cm dengan panjangnya 3,5 cm dengan lebarnya itu 2 cm. Kemudian untuk lobus sebelah kiri pasien itu didapati panjangnya 3,8 cm dengan lebarnya itu 2 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek cardiac condition dari pasien yang terdiri untuk mengecek adanya bradycardia atau tachycardia. Kemudian setelah itu saya akan mengecek pulmonary condition pasien untuk mengecek kecepatan nafas pasien itu cepat atau lambat. Kemudian setelah itu saya akan mengecek abdominal condition pasien untuk mengecek gerak peristaltik pada usus pasien itu cepat atau lambat. Setelah itu saya akan mengecek extremities condition dari pasien untuk mengecek apakah tangan pasien itu apakah pasien mengidap tremor, kemudian apakah ada thyroid dermopathy, kemudian untuk mengecek juga apakah tangan pasien itu dia berkeringat atau kering. Baik, Ibu tangannya bisa diangkat seperti ini, Bu. Iya. Bisa dibalik, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Untuk selanjutnya saya akan mengecek keadaan neuromuskular sistem pasien untuk mengecek refleks dari pasien itu cepat atau lambat. Nah, yang terakhir saya akan mengecek keadaan muskuloskeletal sistem pasien. Nah, itu
untuk mengecek apakah pasien itu mengalami muscular weakness atau tidak. Ya Ibu, Ibu bisa coba berdiri dengan melipatkan kedua tangan Ibu seperti ini, Bu. Ya, silakan berdiri, Ibu. Ya, Ibu bisa duduk lagi. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ya, sama-sama.